ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatannya pada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita masih dikumpulkan di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji, belajar tentang perkara agama kita yang hendaknya kita meyakini bahasanya menuntut ilmu adalah salah satu jalan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah baca dari syarah kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid. Kita telah sampai pada ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sebelumnya kita telah membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan dalil oleh muallif rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya, yakni kitab At-Tauhid, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Mungkin sebelum kita masuk pada pembahasan malam ini, ada di antara antum yang bisa memberikan ringkasan pada kesempatan yang telah lalu min babil faedah dan mengulang kembali atau murajaah singkat, ya, sehingga kita harapkan faedahnya akan semakin melekat di benak kita sekalian. Silahkan. Bismillah. Yang kemarin diambil yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan umat di sini bermakna kelompok, dan umat
maknanya ada 4, yaitu makna pada ayat ini yaitu kelompok, yaitu Taif, dan bermakna imam. Dalilnya surah An-Nahl ayat 12, dan bermakna agama. Dalilnya surah Az-Zukhruf ayat 23, dan bermakna zaman. Surah Yusuf ayat 43. Jazakallah khair. Ya, kemarin tentang pengitlakan, yakni penyebutan makna kata ummah ini dalam Al-Qur'an. Nah, disebutkan bahwasanya ummah dalam ayat ini walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, ini bermakna taifah, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, yaitu taifah, setiap kelompok, rasulan. Yang dalam ayat ini bermakna taifah. Tapi di sana terdapat ayat yang memiliki makna yang lainnya, seperti bermakna imam. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Sungguhnya Ibrahim dahulu adalah ummah. Ummah di sini bermakna apa? Imam. Yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, qanitan lillah. Kemudian juga bermakna millah atau agama, keyakinan, yaitu seperti firman-Nya Allah, inna wajadna aba'ana ala ummah. Sungguhnya kami mendapati bapak kami ala ummah. Ummah di sini bermakna millah, yaitu di atas agama. Kemudian yang keempat yaitu bermakna az-zaman. Bagaimana dalam surat Yusuf, waddakara ba'da ummah, dan dia ingat setelah beberapa waktu. Ummah bermakna az-zaman. Maka itu diantara yang kita sampaikan pada kesempatan yang telah lalu. Ada yang lainnya? Bismillah. Melanjutkan dari apa yang disampaikan dari makna dari Rasulan, ini memiliki 4 makna, yaitu hikmah diutusnya Rasul, yaitu memberikan kabar gembira dan peringatan agar kelak mereka tidak punya hujah jikalau bisa menegakkan hujah. Yang kedua, sebagai rahmat. Dan yang ketiga, menjelaskan jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, diwahyukan syariat untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di setiap masa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap masa mulai adanya kesyirikan pada Nabi Nuh dan sampai diutusnya rasul terakhir Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Itu pada kesempatan yang lalu kita sampaikan tentang hikmah diutusnya para rasul. Itu yang pertama diantaranya adalah, atau diantaranya disebutkan tadi 4, iqamatul hujjah, yaitu untuk menegakkan hujjah, menegakkan dalil, bahasanya para rasul itu diutus untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan supaya kelak manusia itu tidak ada hujah lagi setelah diutusnya para rasul. Kemudian yang kedua yaitu bermakna rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hanya saja kami mengutus engkau, ini Rasulullah SAW, illa rahmatan lil alamin, itu sebagai rahmat bagi sekalian alam. Kemudian yang ketiga, untuk menjelaskan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidaklah mengetahui apa yang wajib padanya secara terperinci, melainkan dengan apa? Dengan jalannya para rasul. Dan tadi yang keempat, bahasanya semua rasul itu mengajak menyerukan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata.
Ya, sebagaimana awal kesyirikan adalah pada zamannya ya Nabi Nuh, ya pada kaum ya Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang lain mungkin mau menambah? Terkait dengan makna taghut, ada yang bisa ini? Bismillah. Tagut adalah apa yang disembah selain Allah dan dia ridho dengan penyembahan itu. Ya, kemarin disebutkan bahwasanya taghut adalah ya disebut taghut adalah suatu yang apa? Ya, melampaui batas atau semua apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho dengan peribadatan tersebut, maka itu adalah taghut. Kemudian kita ya tambahkan penjelasan. Jadi ada dua makna ya dalam syariat. Yang pertama makna secara khusus ya, dan yang lain yang kedua adalah makna secara umum. Ya, makna secara umum. Kalau makna secara khusus yaitu taghut itu adalah apa? Adalah syaitan. Dan makna secara umum bahwasanya taghut itu adalah semua apa saja yang ya seorang hamba itu melampaui batas di dalamnya, baik itu ma'bud ya yang disembah ya seperti apa? Seperti berhala, atau matbu ya seperti apa? Seperti ya tukang sihir ya atau para peramal, itu matbu yaitu yang diikuti. Au muta ya yaitu siapa saja yang keluar dari apa? Ya keluar dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik orang yang memiliki kekuasaan keluar dari ya ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sisi lain bahasanya dia memposisikan dirinya bahwasanya dia adalah apa? Ya, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara makna yang disebutkan ya juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan juga ya disebutkan juga oleh ya pensarah kitab Tauhid yakni Fathul Majid yakni Syekh Abdurrahman Hasan Al-Syekh. Ya, beliau menyebutkan pembahasan tentang ya makna taghut. Dan insyaallah taala pada kesempatan malam ini, kemarin kita sudah membaca ayat yang ketiga. Ya, sebetulnya kita sudah baca, tinggal membaca apa fawaid yakni fawaid dari ayat, tapi kita ulang dari ya awal tapi secara ringkas. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang qala mu'allif rahimahullah taala wa qaulihi wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, wa bil walidaini ihsana. Di situ disebutkan sebagai penguat dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ya, menyebutkan 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, "Bala ya Rasulullah." Ya, qala al-israku billah wa uququl walidain. Ya, yakni mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan ya bersandar, kemudian mengatakan ala qauluz zur, yaitu perkataan zur atau perkataan dusta. Kemudian beliau terus-menerus mengulanginya sampai para sahabat yang kami ingin mengatakan lailatahu sakat, yaitu seandainya Rasulullah SAW itu ya berhenti dari mengatakan ya perkataan ala qauluz zur. Ya, ini menunjukkan ya dosa-dosa besar, termasuk paling besarnya dosa-dosa. Kemudian .
Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala beliau mengatakan dalam syarah ayat ini, yaitu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu ya telah mensyariatkan atau telah memerintahkan ya supaya apa? Supaya kalian ya tidak menyembah melainkan apa? Ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua maka berbuatlah apa? Berbuatlah baik. Yang menunjukkan agungnya perkara berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua dikarenakan apa? Diiringkan dengan ya firman-Nya Allah atau perkara apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ini menunjukkan bahwasanya birrul walidain ya termasuk apa? Amalan agung ya, karena diiringkan ya dengan ya larangan berbuat syirik. Kemudian beliau hafizallahu taala mengatakan qada bermakna amara wa wasa. Jadi qada bermakna memerintahkan dan mewasiatkan. Wal murad bil qada huna al qada asy-syar'i ad-dini. Dan yang dimaksud dengan qada di sini ya adalah apa? Ketentuan syar'i ad-dini. Ya, ad-dini. Ini istilah ya. Nanti ada al-qada asy-syar'i ad-dini ya, dan qada al-qadari al-kauni. Ya, sebagaimana kita telah jelaskan pada kesempatan yang lalu, bahwasanya al-qada asy-syar'i ad-dini itu adalah yang berkaitan dengan apa? Apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ya, baik melakukan perbuatan yang diperintahkan atau ya meninggalkan apa yang dilarang. Itu. Kemudian qada asy-syar'i ad-dini ini apa? Qad yaqa wa qad la yaqa. Ya, bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Misalnya apa? Ya, yaitu seorang melakukan salat, ya, seorang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat, maka ini adalah al-qada ad-dini, ya, asy-syar'i. Tetapi ya bisa jadi apa? Seorang itu meninggalkannya. Ya, meninggalkannya. Maka terkadang terjadi dan terkadang apa? Tidak terjadi. Dan ini adalah ya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu apa? Melaksanakan perintahnya. Tetapi al-qada al-kauni itu yang berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan apa yang tidak Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya, itu al-qada al-kauni. Dan semua al-qada al-kauni ini mesti apa? Mesti terjadi. Ya, ketentuan ini mesti apa? Terjadi. Jadi kalau ad-dini asy-syar'i tadi, asy-syar'i ad-dini itu terkait dengan seorang hamba melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Kemudian yang kedua, bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Adapun al-kauni, ya, al-kauni itu berkaitan dengan apa yang Allah cintai dan apa yang tidak Dia cintai, yaitu kekafiran misalnya atau kemaksiatan. Ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi semuanya dalam apa? Ya, takdir atau qada, ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemaksiatan, kekufuran itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya rahimahullah taala. Kemudian di sini berkaitan dengan perkataan wa qada rabbuka, ya disebutkan di situ wa qada rabbuka. Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya ya I'anatul Mustafid. Jadi Syekh Shalih Fauzan ini memiliki dua syarah, yaitu Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid ya, dan juga apa? I'anatul Mustafid. Ya, jadi mulakhas ini namanya mulakhas. Ini syarah ringkas.
Adapun ya fi i'anatil mustafid, dalam i'anatul mustafid ini syarah atau penjelasan yang lebih apa? Ya, lebih luas. Beliau menyebutkan dalam kitabnya yang dalam i'anatil mustafid al-qada. Jadi terkait dengan kata qada ya. Jadi qada ini seperti kemarin yaitu terkait dengan ummah ya, ada beberapa penggunaan. Jadi ada beberapa makna. Jadi kalau antum mendapati dalam Al-Qur'an ya al-qada lahu iddatu ma'anin. Jadi qada di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa makna. Minha al-qada wal qadar. Ya, kalau kita ya mendapati al-qada wal qadar itu ya, itu qada dan ketentuan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha al-hukmu wasyara', ini hukum dan syariat. Wa minha, diantaranya adalah al-ihbar, yaitu pengkhabaran. Jadi bisa bermakna apa? Qada, yaitu al-qada wal qadar. Bisa bermakna al-hukm wasyara'. Dan wa minha al-ihbar, yaitu pengkhabaran. Contoh pengkhabaran yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 4, wa qadaina ila bani Israil. Ya, dan setelahnya ya di situ apa? Wa qadaina ila bani Israil, ya, qada. Wa qadaina bermakna ahbarnahum. Yani kami kabarkan kepada mereka. Ya, kami kabarkan kepada mereka. Kemudian makna ya yang lainnya itu bisa bermakna al-faragh. Jadi ini sudah ada berapa? Arti 4 ya. Wa minha al-faragh. Contohnya fa idza qadaitumus shalah. Nah, ini fa idza qadaitumus shalah maksudnya apa? Apabila kalian telah apa? Telah selesai salat. Ya, fa idza qadaitumus shalah. Di situ kan ada qada kan? Ya, fa idza qadaitumus shalah. Apa ayat setelahnya? Fantashiru fil ard. Ya, fa idza qadaitumus shalah. Ya, itu qada di situ bermakna al-faragh. Faragh itu maksudnya apa? Apabila kalian telah selesai. Ya, faragh itu bermakna ya setelah selesai. Juga dalam ayat yang lain ya, dalam surat Fussilat ayat 12, faqadahunna sab'a samawat. Ya. Lalu dia Allah Subhanahu wa taala telah selesai menciptakan apa? Sab'a samawat. Apa sab'a samawat? Yaitu 7 langit. Faqada di situ telah selesai. Ya. Maka di sini apa? Kata qada itu memiliki beberapa makna. Dan yang dimaksud di sini nanti bisa dilihat dalam i'anatul mustafid, kita menyingkat waktu ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya, di situ wa qada yaitu Allah memerintahkan. Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya, mensyariatkan. Jadi maknanya mensyariatkan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala apa? Wa qada maknau syara'a. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, Allah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah. Yaitu Allah mensyariatkan supaya kalian tidak menyembah melainkan ya kepada Allah semata, kepada hanya Dia semata. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan ibadah kepada selainnya abadan. Selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan peribadatan kepada selainnya. Lam yasra ibadatal asnam. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan peribadatan kepada berhala. Ya, ini masih perkataan Syekh Shalih Fauzan, lam yasra ibadatal auliya wassalihin. Allah Subhanahu wa taala juga tidak mensyariatkan peribadatan kepada para wali dan orang-orang soleh. Ya, karena ini terjadi ya, kesyirikan
ya, kesyirikan ini adalah terjadi, yaitu peribadatan kepada para wali, ya, atau orang-orang soleh yang telah meninggal, ya, atau bisa jadi yang masih hidup, ya, yang kita ketahui dengan ziarah, ya, ziarah kuburan para wali, yaitu apa, menunjukkan apa, peribadatan, ya, kepada apa, orang-orang soleh. Kemudian dan Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan peribadatan kepada apa, adrihah wal kubur, yaitu peribadatan pada kuburan, ya, ini kepada kuburan. Dan ini juga kita saksikan, ya, kuburan-kuburan yang diagungkan, yang dibadai, ya, sebagai apa, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengatakan bahasanya kita mencari berkah, tetapi pada hakikatnya mereka adalah menyembah, ya, menyembah kuburan. Dan ini tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka, bermakna apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kalian alla ta'budu illa iyah. Ya, jadi apa? Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, ya, memerintahkan supaya kalian, ya, tidak menyembah melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mensyariatkan peribadatan pada kuburan, para wali dan orang-orang saleh, ya. Bahwasanya semua peribadatan itu hanya untuk Allah semata. Dan juga tidak mensyariatkan peribadatan kepada apa? Al-asyjar, ya, pepohonan, ya, wal ahjar abadan, ya, dan bebatuan. Allah Subhanahu wa taala tidak, ya, mensyariatkan. Bahkan ini adalah apa? Ya, syariat yang dilakukan oleh siapa? Oleh syaitan. Ya, oleh syaitan. Ya, ini adalah syariatnya setan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, kita semuanya adalah untuk beribadah hanya kepadanya. Ya, ini diantara makna qadha, ya. Penggunaan atau beberapa makna dari makna qadha, yaitu qadha dalam ayat ini bermakna memerintahkan atau mensyariatkan. Jadi yang Allah perintahkan supaya kalian tidak menyembah melainkan hanya kepadanya. Ya, kemudian Rabbuka ar-Rabb huwa al-Malik wal al-Mutasarrif. Rabb adalah apa? Dia al-Malik, ya, raja yang maha memiliki, al-Mutasarrif yang mengatur, alladzi rabba jami'al alamina bi ni'matihi. Ya, yang mengatur semua yang berada di alam ini, ya, binikmatihi, ya, dengan kenikmatannya. Yaitu apa? Allah ta'budu illa iyah. Yaitu Allah ta'budu illa iyah. Ai an ta'buduhu wa la ta'budu ghairah. Yaitu supaya kalian menyembah, ya, supaya kalian tidak menyembah melainkan hanya kepadanya. Yaitu, ya, menyembahlah kalian ini kepadanya, wala ta'budu ghairah, dan janganlah kalian menyembah selainnya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah. Ai wa qada an tusinu bil walidaini ihsana, yaitu Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan, mensyariatkan supaya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, dengan ihsan, dengan perbuatan baik. Kama qada an ta'budu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk, ya, kalian itu apa? Menyembahnya. Wala ta'budu ghairah. Diiringkan antara apa? Ya, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikutkan setelahnya adalah apa? Ya, berbakti kepada orang tua. Berarti menunjukkan besarnya, ya, birrul walidain. Makna al-makna al-ijmali lil ayah al-ihbar an Allah Subhanahu wa taala amara wa wassa ala al-suni rusulihi ayyubad wahdah duna ma siwah. Ya, penghabaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan dan mewasiatkan, ya, mewasiatkan melalui lisannya para rasul, ya, para rasulnya, yaitu untuk disembah saja, yaitu disembah apa? Satu-satunya, bukan pada selainnya.
wa ayyusina alwaladu ila walidayhi ihsanan bil qawli wal fi'li, dan supaya seorang anak itu untuk berbuat baik, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya ya dengan ucapan dan juga dengan apa? Perbuatan. Ya, dengan ucapan dan perbuatan, dan juga apa? Wala yusi ilaihima, dan supaya tidak berbuat buruk ya, berbuat kejelekan kepada keduanya. Karena keduanya adalah apa? Ya, li'annahuma alladzani qama bitarbiyatihi fi hali sigharihi wa dha'fihi. Karena keduanya yaitu orang tua, mereka adalah orang yang apa? Mereka berdua adalah yang mentarbiyahnya, mendidiknya dalam keadaan kecilnya, yaitu di masa kecilnya dan juga ya di masa lemahnya. Ya, hatta qawiya wastadda, sehingga seorang anak itu menjadi apa? Kuat dan apa? Ya, semakin kuat. Kemudian munasabatul ayah lil bab, ya, kesesuaian ya ayat ini ya terhadap judul yang atau bab yang didatangkan oleh musannif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, anna tauhid wa akadul huquq, bahwasanya tauhid itu adalah apa? Hak yang paling kuat ya, paling ditekankan ya, dan paling kuatnya dan paling wajibnya, wa aujabul wajibat. Kesesuaian ayat ini ya terhadap bab yang didatangkan oleh penulis itu musannif rahimahullah, bahwasanya tauhid itu adalah wa akadul huquq, itu paling kuatnya hak atau paling ya ditekankannya hak, dan juga wa ujabul wajibat, dan kewajiban yang paling wajib. Di Allah, karena Allah Subhanahu wa taala memulai dengannya bil ayat, yaitu apa? Allah ta'budu illa iya. Ya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melainkan wala yubtada'u illa bil ahad fal ahad. Ya, dan tidaklah dimulai ya suatu perkara itu melainkan dengan yang paling pentingnya, kemudian ya yang paling penting setelahnya. Kemudian di antara faedah yang diambil dari ayat ini, yang pertama, anna tauhidah huwa awwalu ma amara Allah bihi minal wajibat, bahwasanya tauhid itu adalah awal apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya dengannya dari apa? Kewajiban-kewajiban. Jadi kewajiban yang paling pertama adalah kewajiban untuk apa? Untuk bertauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa awal huquq al-wajibah 'alal 'abd. Dan ini adalah awal kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba. Kemudian yang kedua, ma'fi kalimat la ilaha illallah, apa yang terdapat dalam kata la ilaha illallah minan nafi wal itsbat, dari penafian, peniadaan, wal itsbat yaitu penetapan ya, la ilaha ini adalah penafian, tidak ada sembahan ya, tidak ada sembahan yang hak ya, la ma'budu bihaqqin illallah, yaitu wal itsbat illallah, yaitu menetapkan ya Allah semata, Allah saja yang pantas untuk diibadahi. Fa fiha dalilun ala anna tauhid, ya di dalamnya terdapat dalil, dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya tauhid la yaqumu illa ala nafyi wal itsbat, tidaklah akan tegak melainkan dengan apa? Peniadaan dan juga penetapan. Nafyul ibadah amma siwallah ya wa itsbatiha lillah, yaitu meniadakan peribadatan ya, peribadatan selain Allah dan menetapkannya hanya kepada Allah, sebagaimana telah lewat. Kemudian yang ketiga, azamatu haqqil walidain, yaitu agungnya ya hak kedua orang tua, ya haitsu atafa haqqaha, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala menggandengkan atau mengiringkan ya, atau menggandengkan haqqahuma ala haqqi, Allah menggandengkan hak keduanya ya atas haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk diibadahi. Ya, waja'a fil martabati tsaniyah, dan datang pada urutan yang kedua. Kemudian yang keempat, wujubul ihsan ilal walidain,
bi jami'i anwa'il ihsan. Wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua dengan semua macam ya bentuk ihsan. Ya, sudah disebutkan bahwasanya ihsan itu bisa apa? Bisa berupa perkataan dan juga apa? Perbuatan. Ya, kalau ihsan misalnya dianggap memberikan ya uang, itu adalah bentuk ihsan dalam bentuk apa? Ya, harta, maka dilakukan ya untuk memberikan harta atau memberikan uang kepada ya kedua orang tua. Atau berkata yang baik itu termasuk ihsan, maka itu adalah ya dilakukan karena itu adalah merupakan ya bentuk berbakti kepada orang tua. Karena li'annahu lam yahtassa nau'an duna nau'in. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengkhususkan ya jenis ya bukan apa jenis yang selainnya. Ya, jadi apa? Ini menunjukkan apa? Ya umum. Ya, tidak dikhususkan dengan suatu jenis ya untuk berbuat baik, tapi bisa ya baik berupa dalam perkataan ataupun dalam perbuatan. Kemudian yang kelima adalah tahrim uquqil walidain, yaitu haramnya ya berdurhaka kepada kedua orang tua, yaitu haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian kita akan membaca bab yang setelahnya. Karena kemarin kita panjang membaca ini, walaupun kita lebih singkatkan, ya kita akan datangkan firman Allah Subhanahu wa taala yang datangkan oleh muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa qoulihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a al-ayata. Mungkin bisa adzan dulu, lalu kita lanjutkan setelah adzan. Bismillah, itu kita lanjutkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Qala muallif rahimahullah taala wa qoulihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a al-ayata. Ya, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan sembahlah kalian Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kalian apa? Menyekutukannya ya dengannya sesuatu apapun. Ya, dan janganlah kalian menyekutukan dengannya apa? Dengan apa? Sesuatu apapun. Ya, kita akan sampaikan ini faedah apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau mengatakan wa'budu. Jadi wa'budu ini apa? Fi'il apa? Fi'il amr kan? Jadi wa'budu ini adalah fi'il amr. Belajar bahasa Arab ya, fa innahu amrun bi tauhidihi. Jadi wa'budu ini adalah apa? Sungguhnya ia adalah amrun bi tauhidihi. Jadi wa'budu yang disembahlah itu adalah fa innahu amrun bi tauhidihi. Itu adalah perintah untuk mengesahkannya. Alamat taqaddam ya, dari dalil-dalil yang telah lewat bahasanya ya wa'budu ya di situ ada apa? Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Annal ibadata hiya tauhidullah. Ya, bahwasanya ibadah itu adalah mengisahkan Allah. Jadi ibadah itu namanya ibadah itu adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Wal amru lil ijab. Dan perintah itu menunjukkan apa? Kewajiban. Jadi sedikit ya kita berikan faedah ya, nanti dalam istilah ilmu usul fikih ya di sana ada kaidah wal amru lil ijab, yaitu asal dalam perintah itu adalah menunjukkan apa? Kewajiban. Yaitu asal dari perintah itu adalah wajib. Ya, jadi kalau kita mendapati perintah ya maka hukum asalnya adalah wajib. Jadi kayak wa'budu ini adalah fi'il amr, adalah perintah. Maka di situ apa? Pada asalnya adalah apa? Adalah wajib. Ya, fayakunu tauhid wajiban. Maka ya tauhid yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Jadi yang perlu ya diingat
wal amru lil ijab, yaitu perintah itu adalah untuk ya memberikan faedah wajib. Dalam hal ini tidak ada yang memalingkan dari wajib. Jadi perintah itu nanti bisa menjadi kepada yang lainnya selama ada pemalingnya. Tetapi kalau tidak ada pemalingnya, maka asal perintah adalah apa? Adalah wajib. Ya, al-amru lil ijab. Jadi perintah itu adalah wajib. Ya, fayakunu tauhid wajiban. Ini yang beliau katakan. Kemudian wala tusyriku bih. Ya, wala tusyriku bih. Di situ apa? La tusyriku ini apa? Namanya dalam bahasa Arab an-nahy, yaitu larangan. Ya, jangan ya engkau wala tusyriku bihi. Jangan engkau apa? Ya, sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah maksudnya dhamir ha. Di situ adalah apa? Allah. Nah, di sini larangan dari berbuat kesyirikan, wala tusyriku. Wan nahyu litahrim. Dan larangan itu menunjukkan apa? Pengharaman. Jadi kalau tadi perintah adalah apa? Menunjukkan kewajiban, kalau larangan ya menunjukkan apa? Pengharaman. Jadi selama tidak ada yang memalingkan keduanya, maka dihukumi hukum asal, yaitu perintah itu wajib dan larangan itu apa? Haram. Ya, jadi kalau ada perintah berarti itu asalnya adalah menunjukkan kewajiban. U'budu itu wajibnya ya menyembah Allah, wajibnya bertauhid. Wala tusyriku itu adalah apa? Wala tusyriku bihi itu adalah larangan. La itu kan ada la kan? Ya, la tusyriku itu adalah larangan, an-nahyu. Maka itu adalah apa? Ya, asal dalam larangan itu adalah haram. Ya, sehingga kalau itu dilarang maka mengharuskan wajibnya apa? Kebalikannya. Ya, kebalikan larangan itu apa? Perintah kan? Jadi wajib apa? Wala tusyriku berarti kebalikannya apa? U'budu, yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, ya. Jadi wa nahyu anhu yastalzimu ijaba muqabilihi. Ya, jadi ketika ada larangan, maka larangan tersebut ya mengharuskan ya dari kebalikannya, yaitu perintah apa? Untuk mentauhidkannya. Maka hukumnya tauhid itu adalah wajib. Ya. Karena apa? Karena seorang itu tidak mungkin terlepas dari kesyirikan, dari yang dilarang itu, melainkan apa? Dengan apa? Memurnikan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah dari wa'budu, yaitu fi'il amr. Kemudian la tusyriku itu adalah apa? Ya, larangan, an-nahyu. Ya, jadi antum nanti bisa diingat, jadi u'budu ini adalah termasuk perintah al-amr. Kalau la tusyriku itu adalah apa? An-nahyu. Ya, itu adalah an-nahyu. Nah, kemudian kita akan memberikan faedah syai'an. Wala tusyriku bihi syai'an. Ya, di situ ada kata apa? Syai'an. Ya, syai'an di sini apa? Ini kembali lagi yang belajar bahasa Arab ya, syai'an. Yaitu apa? Di situ apa? Nakirah atau ma'rifat? Nakirah. Nah, semua banyak kan sudah belajar bahasa Arab. Syai'an adalah nakirah. Kemudian di situ ada nakirah ya dalam konteks ya, dalam konteksnya itu ada tadi apa? An-nahyu. Ya kan? La tusyriku tadi apa? An-nahyu kan? Ya, nakirah. Jadi kalau antum dapati nakirah syai'an di sini, di situ didahului oleh apa? An-nahyu. Maka maknanya adalah apa? Umum. Jadi kalau ada nakirah fi siyakin nahyi tufidul umum. Ya, nakirah jadi syai'an fi siyakin nahyi. Konteksnya, siyaknya itu adalah apa? Larangan. Maka memiliki faedah apa? Umum. Maksudnya apa?
jangan engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baik siapa? Orang soleh. Baik apa? Kuburan. Baik pepohonan, bebatuan. Terus kemudian apa? Ya, yang dijadikan sembahan-sembahan selain Allah. Ya, jadi ini maknanya apa? Maknanya umum. La tusyriku bihi syai'an. Jangan ya kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Beliau katakan nakiratun fi siyakin nahyi fata'um. Maka nakirah dalam konteks siyak itu adalah konteks. Ya, an-nahyi itu memberikan faedah umum, fata'um ya fata'ummu kulla syai'in. Maka mencakup segala sesuatu. Ya, la nabiyan. Jangan mensekutukan Allah dengan nabi. Wala malakan, tidak pula kepada siapa? Malaikat. Wala walian, tidak pula kepada wali. Ya, bahkan wala amran min umurid dunya. Jangan sampai apa? Ya, bahkan ya perkara dari perkara dunia itu jangan apa? Yang kau sekutukan ya Allah Subhanahu wa taala dengan perkara dari perkara dunia. Karena apa? Kalau seseorang itu menjadikan dunia itu sekutu bagi Allah, ya, kalau seseorang itu menjadikan dunia itu sekutu ya bagi Allah bersama Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu apa? Ya, wal insan idza kana hammuhu ad-dunya. Seorang itu apabila hamnya ya keinginannya itu adalah dunia, maka dia nanti menjadi apa? Abidan laha. Menjadi apa? Hambanya dunia. Ya. Maka menjadi apa? Hambanya dunia. Bisa dipahami di sini? Bisa dipahami enggak? Ya. Jadi apa? An-nakirah bisyakin nahyi tufidul umum. Jadi syai'an itu nakirah, isim nakirah. Konteksnya didahului oleh apa? Larangan, yaitu la tusyriku. Ya, maka syai'an di sini adalah memberikan faedah umum. Jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, sesuatu apapun. Apa tadi? Malaikat, orang soleh, semuanya dari peribadatan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, sehingga di sini juga dikatakan oleh beliau. Jadi adalah apa? Beliau yakni Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan dalam syarahnya la tusyriku utruku asyirik. Ya, tinggalkanlah syirik. Wa huwa syirik itu apa? Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Ya, pada kesempatan yang akan datang saya akan minta ya beberapa ikhwan untuk membaca ini ya, untuk menghafal ini. Apakah pengertian syirik? Taswiyatu ghairillahi billah, yaitu menyamakan selain Allah billah, yaitu kepada Allah fima huwa min khasaisillah, pada perkara yang itu adalah merupakan apa? Kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dihafal yang khusus, yang secara khusus yang santri ya. Ini dihafal taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Nanti bisa minjam kitabnya temannya ya dan dicatat dan dihafalkan. Apakah pengertian syirik? Yaitu taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah, yaitu menyamakan selain Allah ya dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang itu adalah merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu peribadatan. Ya, peribadatan itu khusus bagi Allah. Allah tidak ingin disekutukan oleh apapun. Ya, apapun, hatta hingga ya malaikat yang terdekat, tidak pula rasul. Ya, tidak pula ya selainnya orang soleh, para wali. Ya, apalagi ya orang ya tidak soleh, orang apa berbuat ya kesyirikan dan yang lainnya ya tidak seperti itu. Kemudian dikatakan oleh beliau hafizahullah taala syai'an
nakiratun fi siyaqin nahyi. Ini yang tadi kita telah singgung, nakirah. Syai'an itu adalah nakirah, yaitu isim nakirah dalam konteks yaitu larangan. Fata ummu asyirka kabirahu wa saghirahu. Ya, itu adalah mencakup syirik besar, syirik kecil. Syirik yaitu tadi yang kita sampaikan pada malaikat, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimin, kepada malaikat, kemudian pada apa? Wali, kepada apa? Ya, segalanya, bahkan kepada dunia. Kalau Allah disekutukan ya dengan dunia, ya maka apa? Itu seorang itu bisa dikatakan apa? Dia ya telah menyembah dunia karena dia telah melebihkannya ya di atas peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala, atau menyamakan peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taswiyatu ghairillahi billah bima huwa min khasaisillah. Ya, kita baca al-makna al-ijmali lil ayah, ya'murullah subhanahu ibadahu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada hamba-hambanya bi ibadatihi wahdah. Ya, jadi kembali beliau ingin menegaskan bahasanya bahwa kita beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, la syarikalah. Allah tidak menginginkan sekutu. Wa yanhahum anisyirik, dan Allah melarang mereka dari kesyirikan. Wa lam yakhussa naw'an min anwa'il ibadah, dan Allah tidak mengkhususkan jenis dari jenis-jenis ibadah. Ya, jenis-jenis ibadah itu apa? La du'aan. Jadi doa itu Allah enggak ingin disekutukan. Wala salatan wala ghairahuma, dan tidak ya semuanya. Rasa takut, rasa harap, ya, al-inabah, khosyah dan yang semisalnya, maka Allah tidak ingin dijadikan apa? Sekutu. Ya, liya umma al-amru jami'a anwa'il ibadah. Jadi supaya perkaranya itu mencakup dari semua macam-macam ibadah. Jadi khaufnya seseorang itu, takutnya seorang itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhussa nau'an min anwa'i syirik. Begitu pula apa? Juga tidak mengkhususkan dari ya jenis-jenis syirik. Semuanya apa? Syirik kecil enggak boleh, syirik besar lebih-lebih lagi. Liya umma an-nahyu jami'a anwa'i syirik. Supaya apa? Larangan ini ya mencakup apa? Semua macam-macam kesyirikan. Kemudian munasabatul ayah lil bab, kesesuaian ayat ini ya terhadap judul yaitu Kitabut Tauhid, ya bahwasanya dimulai ayat ini dengan apa? Perintah untuk bertauhid dan larangan untuk berbuat syirik. Maka di dalamnya ya terdapat apa? Dalam ayat ini tafsirut tauhid bi annahu ibadatullahi wahdah wa tarkus syirik, yaitu ya tafsir atau penjelasan tauhid itu adalah beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian apa yang bisa diambil dari ayat yaitu wujubu ifradillahi bil ibadah. Jadi semua ayat yang datangkan beliau adalah untuk ya menegaskan yaitu bahasanya peribadatan itu hanya kepada Allah semata. Li'annallaha amara bidzalika awwalan, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang pertama kalinya bahwa akadul wajibat, dan ini adalah paling kuatnya apa? Paling kuatnya kewajiban, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tahrimus syirik, yaitu apa? Haramnya syirik. Li'annallaha naha anhu, karena Allah Subhanahu wa taala melarang darinya. Wa huwa asyadul muharramat, dan ini adalah apa? Ya, keharaman atau perkara yang haram yang paling apa? Paling besar. Ya, yaitu apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu paling besarnya keharaman, paling besarnya kedzaliman. Dan yang ketiga, ana istinab, ya bahwasanya menjauhi kesyirikan itu harokatnya yaitu ya sebagian mungkin ana istinabas syirki, bahwasanya meninggalkan kesyirikan syartun fi sihhatil ibadah. Jadi meninggalkan kesyirikan itu adalah merupakan syarat sahnya ibadah. Karena sekali lagi Allah tidak
ingin disekutukan. Jadi peribadatan itu adalah murni kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Li'annallaha qaranal amra bil ibadah bin nahyi anisyirik. Jadi dijauhi kesyirikan, ya, kesyirikan kepada ya apapun dan siapapun. Ya, dimurnikan ibadah itu apa? Hanya kepada Allah semata. Kemudian yang keempat, an-nasyirka haramun. Bahwasanya kesyirikan itu adalah haram. Ya, yaitu sedikitnya maupun apa? Maupun banyaknya, qaliluhu wa katsiruhu. Yaitu sedikitnya dan apa? Dan banyaknya. Ya, kabiruhu wa saghiruhu. Ya, besarnya dan apa? Dan kecilnya. Ya, li'anna kalimata syai'an, ya, karena kata syai'an nakirah. Ya, beliau menegaskan kembali fi siyakin nahyi fata ummu kulla dzalik. Itu dalam konteks yaitu pelarangan an-nahyu itu maka memberikan faedah apa? Semuanya. Ya, memberikan faedah apa? Fata ummu kulla dzalik, semua bentuk kesyirikan. Sebagaimana kita telah sebutkan, syirik kecil, syirik besar. Syirik kepada siapa? Pepohonan, bebatuan, berhala, bahkan kepada apa? Malaikat yang didekatkan atau pada para nabi. Ini ya tidak diperbolehkan. Kemudian yang kelima, annahu la yajuzu, bahwasanya tidak boleh ayyusraka ma Allah ya ahadun fi ibadatihi. Jadi tidak boleh disekutukan apa? Atau tidak boleh seorang itu mensekutukan bersama Allah ayyusrika ma'allahi ahadun. Jadi tidak boleh seseorang itu apa? Ayyusrika ma'allahi ahadun. Seorang itu tidak boleh mensekutukan ya bersama Allah dalam peribadatannya. La malakun wala nabiyun, tidak malaikat, tidak pula seorang nabi, wala solihun minal auliya, wala sonamun, tidak pula apa? Berhala. Karena kata kalimat ya syai'an itu adalah amah, yaitu menunjukkan apa? Umum. Ya, syirik kecil, syirik besar dan semua macam dari macam-macam kesyirikan. Bisa dipahami ini? Ya, jadi saya yang minta pada kesempatan yang akan datang ya insyaallah apa? Ya, tentang pengertian kesyirikan, taswiyatu ghairillahi billah ya fima huwa min khasaisillah. Ini tolong ya saya akan tanyakan. Kemudian terkait dengan apa? Nakirah fi siyakin nahyi, mungkin ya saya minta salah satu dari antum untuk apa? Menjelaskan ya, untuk menyimpulkan ya bisa dipahami tidak yang dinamakan apa? An-nakirah fi siyakin nahyi. Dan apa namanya? Ini yang perlu apa? Diingat pada kesempatan yang akan datang, dan usahakan kalau memang tidak ada keberatan dihafal apa dari ya ayat yang pertama. Ya, mungkin besok kalau ada yang mau menyampaikan sebelum kita mulai, yaitu apa? Dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sampai wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setidaknya paling tidak antum mau ya latihan khutbah dengan menukilkan beberapa ayat ini dan ditambah hadis misalnya, itu bisa apa? Sebagai bahan untuk apa? Untuk ya melakukan khutbah, latihan khutbah, yaitu tentang apa? Pentingnya apa? Ya, pentingnya tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah asal tujuan dari penciptaan manusia, yaitu supaya mengesahkan pada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, sebenarnya kita ingin baca setelahnya, tapi waktu tidak mencukupi. Insyaallah kita cukupkan ya sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita baca bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.